Cerita dimulai pada tahun 2071 di kota Moskow. Lingkungan sekitar menggambarkan bagaimana planet Bumi telah sangat menderita akibat perang antar galaksi yang dipicu oleh Cherno, seorang ilmuwan jahat yang bermimpi untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Dia dianggap sebagai tahanan yang paling berbahaya, karena menjadikan eksperimennya sebagai senjata yang mengancam kehidupan. 20 tahun setelah perang, manusia sebagai penduduk asli bumi masih menghadapi kesulitan dan perjuangan untuk mempertahankan kebutuhan dasar mereka. Anton, seorang pria muda penduduk bumi yang pengangguran, menunggu dalam antrean panjang manusia untuk mengisi ulang persediaan airnya. Tiba-tiba, sosok misterius dari bayang-bayang dengan sengaja memanipulasi sebuah tiang logam untuk runtuh dari belakangnya. Anton berhasil menghindari tiang yang jatuh, namun menimbulkan keributan di area tersebut. Manusia yang mengantri menatapnya dengan cemas, menuduhnya sebagai pembawa sial, karena kesal pada kecelakaan terus-menerus yang melibatkannya. Sementara itu, sosok misterius itu ternyata adalah putri Cherno yang bernama Valaya. Ia melapor kembali ke ayahnya di pesawat luar angkasa raksasa, yang telah berubah menjadi penjara. Upaya Valaya yang selalu gagal untuk mengambil DNA Anton membuat Cherno kesal. Penemuan terbarunya yang disebut protogene, adalah kombinasi dari sel-sel unik yang akan membuatnya sangat kuat. Dan untuk menyempurnakan protogene itu, ia membutuhkan DNA Anton yang memiliki kemampuan tersembunyi. Akibatnya, Cherno terus menekan Valaya untuk terus mengejar Anton dan membunuhnya, yang membuat Valaya merasa sangat terbebani. Penjara Cherno berada di bawah tanah bumi yang dalam, di mana ada pesawat ruang angkasa besar lainnya melayang tepat di atasnya. Pesawat luar angkasa ini dikenal sebagai Dandelion, stadion yang melayani olahraga pertarungan berisiko tinggi, olahraga terbang yang dikenal sebagai Cosmoball. Dalam olahraga ini, tim antar galaksi yang terdiri dari 4 orang harus menendang bola energi yang disebut Wave Eater, dan harus mencetak sebanyak 5 kali untuk mengalahkan tim lawan dan mencetak poin. 3 manusia berbakat, Van, Natasha, dan Pele membentuk tim yang bernama Earthlings, di mana mereka semua sangat terampil menyerang lawan mereka, menjebol gawang lawan di tengah-tengah kekalahan jumlah pemain. Permainan ini disiarkan di mana-mana di atas langit bumi dalam bentuk hologram besar, yang berfungsi sebagai sumber hiburan terbesar manusia. Sebaliknya, Anton merasa frustrasi dengan dampak yang dibawa oleh Cosmoball kepada manusia. Dia menyebut mereka terlalu tenggelam dalam permainan, ketika ada hal-hal yang jauh lebih baik untuk difokuskan, seperti mendapatkan pekerjaan dan mengatasi rasa lapar. Kembali ke stadion, para penduduk bumi dan lawan mereka saat ini, orang-orang dari galaksi Sirusians, sama-sama berhasil membuka zona gawang lawan. Stan, seorang pemain bintang Sirusians, mencetak gol dan membuat mereka memimpin skor dengan 1 gol. Namun ternyata, Wave Eater adalah salah satu penemuan Cherno. Saat mesin-mesin mengangkut bola Wave Eater ke lapangan permainan, Cherno berhasil mencegat pemindahan, dan sebagai gantinya ia melemparkan Wave Eater tersebut ke arah mesin. Beberapa mesin hancur berkeping-keping, bahkan sampai melukai para penjaga dalam kehancurannya. Hal ini mendorong Belo, kepala Liga Cosmoball Galaksi, untuk menghentikan permainan sejenak dan menginformasikan para pemain tentang kesalahan teknis yang tiba-tiba terjadi. Para penjaga mendapatkan kembali kendali atas bola Wave Eater, dan permainan dilanjutkan segera setelah bola mencapai lapangan permainan. Meskipun pertandingan berakhir imbang, namun ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, bahwa penduduk bumi dengan penuh kemenangan melaju ke babak final. Ini membuat mereka mendapatkan sorak-sorai keras dari manusia, penonton yang berada di dalam dan di luar stadion. Sementara itu, Cherno berteriak dalam kesedihan saat melihat ciptaannya berubah menjadi bongkahan batu. Malam harinya, Anton pulang ke rumah ibunya yang sakit. Dia mengetahui bahwa ibunya telah berbohong tentang pasokan medisnya dan berpura-pura baik-baik saja. Anton bergegas ke apotek, di mana dia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Anya. Mereka berdua masuk ke dalam apotek untuk mencuri beberapa makanan dan persediaan medis, tapi alarm segera memberitahukan para petugas polisi. 2 petugas polisi, yang dipimpin oleh Kapten Vasily mengejar mereka. Anton berpura-pura menyerah sendirian dan mengalihkan perhatian petugas, sementara Anya tetap bersembunyi. Dia berhasil menciptakan celah, dengan mengalihkan perhatian para polisi dan mampu melarikan diri. Saat itu, Anton berlari dan menabrak kendaraan yang sedang melaju kencang, menyebabkan dia berteriak panik. Vasily memeriksa bagian depan truk,
namun tidak menemukan apapun selain obat-obatan yang dicuri. Mereka pun meninggalkan tempat itu dengan kebingungan, sementara Valaya yang telah secara efektif menyamar sebagai pengemudi truk, menyeringai puas. Belakangan, terungkap bahwa Anya juga adalah Valaya, yang selama ini membuntuti Anton. Ketakutan Anton telah mengaktifkan protogene dan kemampuan teleportasinya untuk pertama kalinya. Ia berteleportasi tak terkendali beberapa mil jauhnya dari lokasi sebelumnya. Menyamar sebagai Anya, Valaya membawa Anton ke ruang bawah tanah, dan mengungkapkan perhatiannya melalui ketertarikan mereka yang sama, seperti ketidaksukaan mereka yang sama terhadap Cosmobile, dan keinginan mereka untuk membantu orang tua mereka yang sedang sakit. Anton mendengarkan dengan seksama, tanpa menyadari jika Anya menarik beberapa helai rambutnya, untuk mengumpulkan sebagian protogene dari DNA-nya. Anya membawa helai rambut Anton kepada ayahnya. Namun, protogene hampir tidak merespon karena jumlahnya yang tidak memadai. Sementara itu, Anton pulang ke rumah dengan terkejut melihat Belo dan tim Cosmobile di dalam rumahnya. Belo mengonfirmasi kemampuan teleportasi Anton, dan mengungkapkan ketertarikannya untuk merekrutnya sebagai pemain keempat dari tim Earthlings. Anton menolak dengan tegas, mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak menyukai Cosmobile, dan dia harus merawat ibunya yang sedang sakit. Natasha kemudian berbicara, dan bersikeras untuk menemukan obat untuk ibu Anton yang sakit dengan imbalan persetujuannya. Dia berhasil meyakinkan Belo dan Anton, membuat mereka sepakat dengan berjabat tangan. Anton langsung dibawa ke kapal stadion, di mana dia mengagumi setiap pemandangan. Selama pemeriksaan, Belo mengambil sampel dari materi genetik Anton untuk menghasilkan Sputnik-nya sendiri, sebuah droid yang akan berfungsi sebagai perlengkapan dan temannya selama pertandingan. Setiap orang dari tim Earthling memiliki Sputnik yang sesuai dengan komposisi tubuh mereka masing-masing. Anton sedikit kesulitan dalam beberapa menit pertama pelatihan, tetapi ia tidak butuh waktu lama untuk mengendalikan kemampuan teleportasinya. Dia menyesuaikan diri dengan kemampuannya dengan cukup cepat, membuat Belo dan timnya terkesan saat mengamati situasi yang belum pernah mereka temui. Dalam pemikirannya, Belo menginstruksikan Anton untuk bermain untuk 2 pertandingan pertama untuk besok, dan melanjutkan latihannya setelah itu. Belo pergi dengan Natasha setelah itu untuk bertemu dengan Dewan Galaksi, dan berbicara tentang kemungkinan penyembuhan untuk ibu Anton. Dewan menunjukkan penghinaan mereka dalam rencana untuk membantu ibu Anton, tapi Belo bersikeras untuk tetap pada kesepakatan. Karena dia menganggap Anton sebagai atlet paling berbakat, setelah melihat penampilannya pada hari pertama latihan. Natasha menghabiskan waktu bersama Anton, dan mengungkapkan kesukaannya pada Anton di setiap kesempatan yang ia dapatkan, yang membuat Anton bingung di sepanjang waktu. Di sisi lain, Valaya yang telah berubah wujud menjadi Anya, menarik perhatian Anton melalui ketidaksukaan mereka yang sama terhadap Cosmobile, dan niat yang sama menemukan obat untuk ayahnya. Dia mengambil keuntungan dari Anton, dengan memberikan Anton polong beracun yang mungkin bisa menghancurkan kapal stadion dan mengakhiri Cosmobile untuk selamanya. Sputnik Anton tiba di tempat kejadian dengan Natasha untuk menjemputnya. Sebelum mereka pergi, Anya memberikan kecupan pada Anton di bibirnya dan menyelipkan polong beracun di tangannya. Sementara Sputnik Anton menatap Anya dengan curiga. Dalam perjalanan kembali ke kapal stadion, Anton menjadi tertarik dengan Sputnik-nya. Natasha memberitahunya bahwa Sputnik memperingatkan pemiliknya tentang potensi ancaman, dan memungkinkannya untuk mengaktifkan mode pertempuran tergantung pada probabilitas bahaya. Permainan Cosmobile lainnya dimulai keesokan harinya. Polong beracun tetap tidak terdeteksi bahkan setelah melalui pemeriksaan. Tim Earthlings terhubung dengan Sputnik mereka, untuk bersiap-siap menghadapi pertandingan. Anton, yang dengan hati-hati memegang polong beracun di tangannya, yang kemudian menyembunyikannya di bawah sarung tangannya. Anton kemudian berbicara dengan Sputnik-nya, dan melepaskan sarung tangannya. Ia menggunakan tangannya untuk meremas polong beracun, membuat getahnya menyebar ke seluruh lantai stadion kapal. Anton dengan santai berjalan pergi setelah mengikuti Anya dan memasuki ruang tunggu. Saat para atlet memasuki lapangan pertandingan, Anton mendapati dirinya dikelilingi oleh kerumunan besar orang yang penuh dengan sorak-sorai penyambutan. Kembali ke rumahnya, ibunya menonton pertandingan bersama dengan Vasily, yang tampak lebih sehat dari sebelumnya karena pengobatan yang terus-menerus. Segera, para pemain mengambil posisi mereka dan memulai permainan. Akan tetapi, Anton hanya duduk di tanah dan mengabaikan seluruh permainan, menyebabkan penonton menyebutnya pecundang.
Belo menghentikan permainan untuk memanggil Anton, mencoba untuk memberikan pengertian kepadanya. Dia menunjukkan kepada Anton seluruh mesin di dalam kapal stadion, dan menjelaskan bagaimana Cosmoball lebih dari sekadar permainan. Dia memberitahu Anton tentang perang galaksi yang disebabkan oleh ilmuwan jahat Cherno, yang berhasil membuat Protogene untuk menjadi yang terkuat. Pada akhirnya, dia berkata kepada Anton bahwa menjadi seorang atlet memungkinkan dia untuk memberikan penduduk bumi sesuatu harapan di tengah situasi mereka saat ini. Anton akhirnya menyadari dampak dari tindakannya, dan berlari kembali untuk mengambil racun yang dia jatuhkan. Namun ternyata, racun itu telah merembes ke dalam sebagian stadion kapal. Dia kembali ke lapangan dan berteriak bahwa stadion telah terinfeksi. Namun ia tidak berhasil karena pertandingan berlangsung. Untungnya, Belo menyadarinya dan bereaksi dengan cepat dengan membekukan area yang terinfeksi. Racun terus menyebar dan stadion kapal masuk ke dalam mode darurat untuk melindungi para penonton. Natasha tiba untuk membebaskan penonton yang tersisa, terjebak di dalam wave eater yang menyerang ke arah mereka. Anton melihat hal ini dan bergegas menolongnya, sebelum para atlet menendang wave eater yang mengakibatkan kehancurannya. Anton kehilangan kesadaran karena dihantam oleh wave eater, tetapi dia berhasil sadar tidak lama kemudian. Dia segera pergi untuk menghadapi Anya di ruang bawah tanahnya, namun begitu mata mereka bertemu, dia mengejutkan Anton dan menunjukkan wujud aslinya sebagai Valaya, sambil menyatakan kekagumannya terhadap Anton. Meski begitu, dia kecewa padanya karena tidak benar-benar menghancurkan kapal stadion. Valaya kemudian mulai mengumpulkan sejumlah protogene dalam DNA Anton dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sputnik Anton buru-buru mencarinya setelah merasakan ancaman. Yang kemudian menemukannya terbaring tak sadarkan diri. Sputniknya terhubung dengan Anton dan berakhir mengorbankan dirinya sendiri untuk menyembuhkan luka Anton. Pada saat yang sama, Cherno memperoleh protogene dari Valaya dan memulai rencana pelariannya. Dengan kekuatan protogene, Cherno memanggil satu lagi ciptaannya, makhluk raksasa seperti anak anjing. Dia menghubungkan dirinya dengan makhluk itu untuk mendapatkan kendali penuh, dan menggunakannya sebagai pesawat ruang angkasa. Protogene yang dimilikinya juga memberikan dia kemampuan untuk berteleportasi keluar. Setelah beberapa saat, Anton terbangun dan melihat Natasha dan Belo di sampingnya. Di suatu tempat di dalam ruang bawah tanah yang sama, Belo mendengar Cherno memanggil namanya. Cherno memanggil Belo sebagai penciptanya, dan mengundang dia untuk bergabung dengannya. Natasha menjadi bingung mendengar hal ini. Dia mempertanyakannya, tapi Belo saat itu mengabaikannya. Bersama dengan orang-orang galaksi Sirusians dan Amazon, mereka semua berkumpul di luar dan secara singkat bertemu Cherno, saat ia berhasil melarikan diri dan berteleportasi keluar dari planet bumi. Sementara itu, para atlet tetap berjaga-jaga di seluruh kota saat Belo memberitahu Dewan Galaksi. Dia juga mengungkapkan rahasia yang dijaga ketat, rahasia tentang Cosmoball kepada semua orang. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Cosmoball bukanlah sebuah permainan, tapi sebuah peperangan. Mereka juga diberitahu jika stadion kapal sebenarnya dibangun untuk mencegah kehancuran planet bumi. Kembali ke rumahnya, Ibu Anton datang untuk memberitahunya bahwa para atlet berangkat perang untuk melawan Cherno. Tapi Anton berbaring dengan rasa lelah dan putus asa, sambil memeluk Sputniknya. Ibunya berbalik untuk menghiburnya, mengatakan bahwa di planet bumi, orang-orang selalu membuat kesalahan, tetapi ada orang-orang kuat yang mencoba untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Pada saat yang sama, Belo mengadakan pertemuan lain dengan Dewan Galaksi tentang rencana mereka, dan Natasha tiba-tiba masuk. Natasha ternyata menguping pembicaraan Belo dan terus-menerus bertanya, mengapa Cherno memanggilnya sebagai penciptanya. Belo tidak punya pilihan lain selain menjelaskan kepadanya, bahwa Cherno adalah kegagalan terbesarnya sebagai sesama ilmuwan. Belo mengakui bahwa Cherno telah dibuat dari DNA-nya. Dia telah melakukan kesalahan, dengan berpikir bahwa Cherno akan membantunya sama seperti yang dilakukan Sputnik. Dia telah memberinya perasaan, tetapi telah gagal dalam membentuk perasaan itu. Perselisihan Belo dan Cherno telah menyebabkan pembuangan Cherno, dan telah mengakibatkan peristiwa perang antar galaksi 20 tahun yang lalu. Sementara itu di luar planet bumi, Cherno bersiap untuk menembakkan sejumlah wave eater untuk menghancurkan bumi. Dia bertemu kembali dengan Valaya, menginstruksikan dia untuk mencegah para atlet meninggalkan bumi. Pertempuran besar segera terjadi, setelah Cherno mengirimkan serangan wave eater ke permukaan bumi. Pada saat yang sama, Fen,
Pele, bersama dengan para anggota Sirusians dan Amazon, menyebar di posisi yang berbeda di luar kota untuk mengantisipasi serangan. Mereka terus-menerus menendang Wave Eater yang datang, melemparkannya ke arah satu sama lain untuk menahan serangan. Di luar, kapal-kapal armada galaksi bersiap menyerang Cherno yang langsung di bawah komando Belo. Akan tetapi, Cherno terbukti sangat kuat. Ia dengan mudah menghancurkan kapal-kapal armada galaksi sendirian, yang membuat Belo dan Natasha terpaku diam. Karena tidak punya pilihan lain, mereka akhirnya menggunakan kapal stadion untuk melanjutkan pengejaran terhadap Cherno. Di tengah-tengah serangan Wave Eater yang tiada henti, para atlet mulai merasa kelelahan. Pele kelelahan dan kehabisan tenaga, sementara Ven terluka karena terkena pukulan dari Wave Eater. Meskipun begitu, mereka harus terus bertarung. Dampak dari serangan cepat mereka menyebabkan beberapa bangunan runtuh di beberapa wilayah kota. Saat itulah Anton dengan cemas bangun dan menyaksikan apa yang terjadi. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Sputniknya dan mencoba membangun hubungan mereka kembali. Anton kemudian memanggil nama Sputniknya Mowgli yang akhirnya membangunkannya. Anton kemudian pergi untuk membantu Ven dan Pele. Dia membawa Pele yang terluka ke tempat yang aman dengan bantuan dari sesama penduduk bumi. Penduduk kota Moskow mencari tempat berlindung dari puing-puing yang berjatuhan, termasuk ibu Anton dan Vasily, yang telah mengembangkan hubungan romantis setelah beberapa kali bersama. Di atas langit, dua Wave Eater berturut-turut menuju ke arah Anton. Dia berhasil mengatasi yang pertama, tapi serangan yang kedua membuatnya terseret ke tanah. Dia mendarat dengan selamat, tetapi berakhir dengan pakaian yang compang-camping. Sputniknya merasakan situasi Anton dan langsung datang membantunya. Mereka dengan senang hati berdamai dan saling terhubung, menciptakan perlengkapan Anton untuk bertempur. Anton sekarang dapat berkomunikasi dengan para atlet lainnya, dan dengan Mowgli dalam mode pertempuran, ia mulai berjuang sekali lagi dengan semangat penuh. Dia berhasil menghancurkan setiap Wave Eater hanya dengan satu pukulan, membuat para atlet lainnya terkesan. Di sisi lain, Belo memutuskan untuk menghadapi Cherno secara langsung. Dia memberikan Natasha kendali penuh atas stadion kapal. Memerintahkannya untuk kembali ke bumi, dan menyelamatkan yang lain jika dia tidak berhasil kembali hidup-hidup. Natasha setuju dan mereka langsung berteleportasi ke dalam kapal Cherno, di mana mereka tiba untuk menghadapi Cherno secara langsung. Belo kemudian menunjukkan wujud aslinya saat berhadapan dengan Cherno. Mereka segera mengulang pertempuran 20 tahun yang lalu, dan segera setelah itu, pertempuran mereka terjadi. Cherno mulai menyerang untuk menangkap Belo, tapi Belo dengan gesit melompat dan menendang Cherno. Mereka saling bertukar pukulan, namun sama-sama tidak terluka satu sama lain. Tidak tinggal diam, Natasha berteleportasi tepat di depan Cherno untuk menendangnya, tetapi Valaya menyela. Natasha menghindari serangan Valaya dan berteleportasi. Namun, Valaya tetap berhasil menangkap dan melumpuhkannya seketika. Cherno dengan agresif menyerang Belo, ia dengan sombong mengatakan bahwa ia telah menjadi jauh lebih kuat, meskipun dia adalah ciptaannya. Sementara itu, Anton berhasil melakukan teleportasi ke bulan dengan Mowgli, dan menyaksikan keadaan bulan yang menyedihkan. Alarm Mowgli aktif merasakan ada bahaya di dekatnya, membuat mereka langsung menuju ke daerah itu, sambil memikirkan keadaan Natasha dan Belo. Di dalam kapal, Belo membuat marah Cherno setelah dia menyerang dengan bola es ke arah protogenenya. Cherno menciptakan perisai besar untuk melindungi ciptaannya, sementara Belo terus menyerang. Belo menyelipkan bola es tepat di atas perisai, di mana dia langsung mengenai Cherno. Es menyebar di sekitar Cherno dan membekukan seluruh tubuhnya. Ketika serangan konstan Belo memecahkan perisai dan hampir membekukan seluruh protogene, Valaya berubah bentuk ke bentuk Natasha dan dengan licik melumpuhkan Belo. Valaya berhasil melumpuhkan Belo dan Natasha, lalu kemudian menghancurkan es yang telah menjebak Cherno. Cherno membebaskan diri dan menggunakan kemampuannya untuk mencekik Belo. Cherno mengucapkan kata-kata perpisahan pada Belo dan bersiap untuk membunuhnya. Akan tetapi, untungnya Anton tiba tepat waktu. Anton menyandera Valaya untuk melawan Cherno, yang membuatnya melepaskan cengkeramannya pada Belo. Cherno berjalan ke arah Anton dan menantangnya. Seolah-olah dia tidak akan pernah bisa membunuh Valaya. Dia menyebutkan bahwa Valaya tidak pernah menjadi ciptaan yang sempurna, dan menikam perut putrinya sendiri. Saat itu juga, pedang Cherno menyentuh baju pelindung Anton, mendorongnya dengan paksa ke lapisan kapal, di mana dia terjebak dan tidak dapat berteleportasi.
Dalam upaya menyelamatkan Anton, Belo membuat Cherno teralihkan perhatiannya dengan menjatuhkan manik-manik es, dalam upaya untuk menetralkan kekuatan kapal. Upayanya berhasil, namun Cherno yang jahat kemudian mengarahkan tombaknya ke arah Belo dan membunuhnya seketika. Anton mengambil kesempatan ini untuk terhubung dengan kapal itu sendiri, melalui DNA protogene yang ada dalam dirinya. Dia bertemu dengan makhluk yang mirip anak anjing, di mana makhluk itu dengan liar mengejarnya. Saat Anton mendekati pintu keluar, dia memutuskan untuk berhenti dan langsung menghadapi makhluk itu. Makhluk liar itu terkejut, karena anggota tubuhnya tiba-tiba berhenti di depan manusia bumi. Mereka berdua saling menatap sejenak, dan Anton kemudian melakukan protes keras pada makhluk itu karena perilakunya yang mengancam. Makhluk itu mengaum padanya sebagai balasan, sebelum merasakan hubungan mereka. Anton kemudian menenangkan makhluk itu dengan menyentuh kepalanya dengan lembut. Tak lama kemudian, dia berhasil membangun kepercayaan dengan makhluk itu, memungkinkan dia untuk membebaskan diri dari lapisan kapal. Selanjutnya, makhluk itu mulai menyukai Anton, yang pada akhirnya menghancurkan hubungannya dengan Cherno. Cherno mencoba melawan dan berseru bahwa dialah tuannya, tetapi makhluk itu tidak lagi mendengarkannya. Cherno tanpa ampun dikeluarkan dari kapal dan dilemparkan ke bola api gas panas, di mana ia meleleh sampai mati. Natasha mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, setelah dilepaskan dari perangkap. Anton berteleportasi untuk kembali kepadanya, dan bersama-sama mereka kembali ke bumi. Di bumi, para penduduk sudah bosan bersembunyi. Mereka bertekad untuk bertahan hidup dan berkumpul untuk memperjuangkan hidup mereka. Melalui arahan Vasily, mereka mengambil posisi, bersiap untuk melawan Wave Eater yang datang. Namun tiba-tiba, semua serangan berhenti setelah kekalahan Cherno. Hal ini membuat para penduduk kota Moskow bersorak gembira, karena mereka telah berhasil memenangkan pertempuran. Setelah beberapa waktu, kota ini menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Natasha. Energi dari Wave Eater yang tersisa telah dimanfaatkan untuk memulihkan dan meningkatkan cara hidup di bumi. Dalam pidatonya, dia menekankan bahwa ini adalah waktu bagi penduduk bumi untuk hidup, bukan hanya sekedar bertahan hidup. Pidato ini disiarkan ke seluruh planet ini, dengan semua orang menghormati pengorbanan Belo. Film ini diakhiri dengan tim Earthlings bersatu kembali, setelah pidato Natasha bersama dengan Ibu Anton, ayah tiri baru Vasily, Mowgli, dan makhluk yang kini ia panggil dengan sebutan Kid. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe.